Hai semuanya, pernahkah kamu merasa dunia ini terlalu bising, terlalu banyak tuntutan, dan seolah-olah kamu tidak punya tempat untuk sekadar bernafas? Rasanya seperti dikepung dari segala arah ya? Nah, itulah kenapa konsep safe space mental itu penting banget. Bayangkan begini, kalau di dunia nyata kita bisa punya rumah, kamar, atau bahkan pojokan kafe favorit yang bikin kita nyaman dan aman, kita juga butuh hal serupa di dalam pikiran kita. Ini bukan soal tempat fisik, tapi lebih ke kondisi pikiran dan perasaan yang bikin kita merasa tenang, terlindungi, dan bisa jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi atau diserang. Ibaratnya, ini adalah bangkar psikologis kita, tempat perlindungan dari badai kehidupan yang kadang datang tak terduga. Membangun bangkar psikologis ini bukan sesuatu yang instan atau tiba-tiba muncul. Ini adalah proses yang butuh kesadaran, latihan, dan komitmen. Sama seperti membangun rumah sungguhan, kita butuh fondasi yang kuat. Fondasi pertama adalah mengenali diri sendiri. Kita harus tahu apa yang memicu stres kita, apa yang membuat kita sedih, marah, atau cemas. Misalnya, apakah keramaian pusat perbelanjaan bikin kamu panik? Atau mungkin komentar negatif di media sosial bikin kamu langsung down? Dengan tahu pemicu-pemicu ini, kita bisa lebih waspada dan menyiapkan pertahanan sebelum serangan datang. Ini juga berarti kita perlu tahu apa yang membuat kita senang, tenang, dan bersemangat. Mungkin mendengarkan musik tertentu, membaca buku, ngobrol sama teman yang nyambung, atau sekedar menikmati kopi di pagi hari. Hal-hal kecil ini bisa jadi material penting untuk membangun bangker kita. Setelah tahu pemicunya, langkah selanjutnya adalah menciptakan batasan yang sehat. Ini mungkin terdengar klise, tapi praktiknya seringkali susah. Batasan ini bisa berupa batasan fisik, misalnya menolak ajakan yang bikin kamu tidak nyaman, atau batasan digital seperti membatasi waktu layar atau memblokir akun-akun yang toksik. Ini juga berlaku dalam hubungan interpersonal. Kadang ada orang-orang di sekitar kita yang tanpa sadar menyedot energi kita atau sering memberikan kritik yang menjatuhkan. Bukan berarti kita harus memutuskan hubungan, tapi mungkin perlu mengurangi interaksi atau mengubah dinamika hubungan tersebut agar tidak terlalu membebani mental kita. Ingat, menjaga jarak itu bukan berarti benci, tapi lebih ke melindungi diri. Salah satu senjata ampuh dalam membangun bangker psikologis adalah kemampuan untuk bilang tidak. Aduh, ini berat banget ya. Apalagi buat kita yang suka tidak enak kan, atau punya kecenderungan menyenangkan orang lain. Tapi kalau kita terus-menerus mengiyakan semua permintaan orang lain, padahal diri kita sudah capek dan tidak sanggup, yang ada malah kita sendiri yang akan ambruk. Bilang tidak itu bukan egois, tapi itu adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dan kapasitas kita. Dengan bilang tidak pada hal-hal yang tidak sesuai, kita sedang berkata ya pada diri kita sendiri, pada kesehatan mental kita. Ini adalah langkah penting untuk menjaga agar bangker kita tidak kebobolan. Kemudian, menghadirkan ritual me time. Ini bukan soal bermalas-malasan, tapi soal meluangkan waktu khusus secara sengaja untuk melakukan hal-hal yang benar-benar memulihkan energimu. Bisa jadi meditasi, yoga, menulis jurnal, menggambar, memasak, atau sekadar rebahan sambil mendengarkan musik. Kuncinya adalah aktivitas itu harus benar-benar bikin kamu nyaman dan terlepas dari tekanan. Ini seperti pengisian ulang baterai untuk mentalmu. Bayangkan, bangker kita punya generator sendiri yang selalu sedia-sedia. Ritual me time ini adalah generator itu. Penting untuk menjadwalkannya secara rutin, bukan hanya saat kamu sudah merasa benar-benar kelelahan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan mentalmu. Tidak kalah penting adalah memilih lingkungan dan orang-orang yang mendukung. Lingkungan di sini bisa berarti lingkungan fisik, seperti menata kamar agar lebih nyaman, atau lingkungan sosial. Coba perhatikan, siapa saja orang-orang di sekitarmu yang membuatmu merasa didukung, didengarkan, dan diterima apa adanya. Pertahankan mereka. Dan siapa yang justru membuatmu merasa tidak aman, selalu dihakimi, atau direndahkan. Mungkin perlu dipertimbangkan untuk mengurangi interaksi atau bahkan menjauhi mereka. Lingkungan yang positif ibarat sistem ventilasi yang baik untuk bangker kita, memastikan udara segar selalu masuk dan udara kotor bisa keluar. Lalu, bagaimana dengan mengelola pikiran negatif? Ini mungkin bagian yang paling menantang.
Pikiran negatif itu seperti penyusup yang mencoba masuk ke dalam bunker kita. Kadang pikiran ini datang dari dalam diri sendiri, misalnya keraguan diri, kritik diri yang berlebihan, kadang juga dari luar, misalnya perkataan orang lain yang tidak enak. Kita tidak bisa sepenuhnya menghentikan pikiran negatif datang, tapi kita bisa belajar cara meresponsnya. Salah satu caranya adalah dengan praktik mindfulness. Ini bukan cuma soal duduk diam dan bermeditasi, tapi lebih ke kesadaran penuh terhadap apa yang sedang kita rasakan dan pikirkan tanpa menghakimi. Jadi ketika pikiran negatif muncul, kita tidak langsung panik atau percaya begitu saja. Kita bisa mengamati, oh, ada pikiran ini, aku merasakannya, lalu membiarkannya berlalu tanpa berlarut-larut di dalamnya. Ini seperti melihat awan gelap di langit. Kita tahu awan itu ada, tapi kita tidak perlu terbawa olehnya. Membangun bunker psikologis juga melibatkan belajar memaafkan, baik memaafkan diri sendiri maupun orang lain. Kita seringkali terlalu keras pada diri sendiri atas kesalahan di masa lalu atau menyimpan dendam pada orang lain yang menyakiti kita. Beban ini sangat berat dan bisa mengikis kekuatan bunker kita. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan, tapi lebih ke melepaskan beban emosional yang mengikat kita. Ini seperti membersihkan puing-puing di dalam bunker agar ada lebih banyak ruang untuk hal-hal positif. Proses ini mungkin panjang dan tidak mudah, tapi sangat esensial untuk kedamaian batin. Terakhir, dan ini sangat krusial, jangan ragu mencari bantuan profesional. Sama seperti kalau rumah kita bocor atau ada kerusakan struktural, kita pasti memanggil tukang atau ahli bangunan kan? Kesehatan mental juga begitu. Jika kita merasa kewalahan, pikiran negatif terus-menerus datang, atau kita kesulitan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, itu tandanya kita butuh ahli untuk membantu memperbaiki atau memperkuat bunker kita. Psikolog atau psikiater bisa memberikan alat, strategi, dan dukungan yang kita butuhkan untuk mengatasi masalah mental. Mencari bantuan bukan tanda kelemahan, justru itu adalah tanda kekuatan dan keberanian untuk mengakui bahwa kita butuh dukungan. Ini adalah langkah paling besar dan paling penting dalam memastikan bunker psikologis kita kokoh dan bisa jadi tempat perlindungan yang sejati. Pada akhirnya, safe space mental ini adalah hak setiap individu. Ini adalah tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri, merasa aman, dan memulihkan diri dari tekanan hidup. Dengan membangunnya secara sadar dan konsisten, kita tidak hanya melindungi diri dari badai, tapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan kebahagiaan. Ini nggak lagi sekadar impian, tapi sesuatu yang bisa kita wujudkan bersama, selangkah demi selangkah. Jadi, sudah siapkah kamu membangun bunker psikologismu sendiri?